Berikut saya akan menjelaskan tentang pengertian, jenis-jenis, dan manfaat teknologi. Pengertian teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat, metode pengolahan, dan ekstraksi benda untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan dan pekerjaan manusia sehari-hari. Jenis-jenis teknologi: 1. Teknologi informasi. 2. Teknologi komunikasi. 3. Teknologi transportasi. 4. Teknologi pendidikan. 5. Teknologi medis. 6. Teknologi konstruksi. Manfaat teknologi bagi manusia. 1. Bidang informasi dan komunikasi. Manfaat yang paling terasa dari teknologi di bidang informasi dan komunikasi adalah proses yang mudah, cepat, dan murah. Bila dulu kita berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan surat, telepon rumah, dan telegram, sekarang kita dapat melakukannya dengan cepat melalui smartphone, aplikasi chatting, dan email. 2. Bidang ekonomi dan bisnis. Ada banyak sekali manfaat teknologi di bidang ekonomi seperti sekarang ini, misalnya keberadaan mesin ATM dan internet banking yang memudahkan proses transaksi pembayaran. Selain itu, teknologi juga memudahkan proses delivery dengan adanya berbagai layanan ekspedisi yang memanfaatkan teknologi internet dan aplikasi mobile yang mempercepat pengiriman barang. 3. Bidang pendidikan. Teknologi juga memberikan banyak manfaat dan kemudahan di bidang pendidikan. Salah satunya adalah keberadaan sistem pembelajaran e-learning system. Dengan sistem pembelajaran terbaru ini, peserta dididik tidak harus datang ke lokasi sekolah, tapi cukup dengan membuka website atau aplikasi dan mengakses materi belajar secara online. 4. Bidang transportasi. Teknologi telah memberikan banyak manfaat dan kemudahan di bidang transportasi, baik itu barang maupun manusia. Keberadaan berbagai jenis alat transportasi seperti mobil, sepeda motor, pesawat, dan kapal laut membuat proses perjalanan manusia menjadi lebih mudah dan cepat. 5. Bidang medis. Manfaat teknologi juga sangat dirasakan di bidang medis, di mana penemuan berbagai metode, obat-obatan, peralatan, dan mesin terbaru dapat membantu dokter dan perawat melakukan pekerjaan mereka. Itulah penjelasan tentang teknologi dan semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap negara. Pertumbuhan ekonomi sendiri dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Di antaranya adalah faktor sumber daya manusia, faktor modal, dan untuk faktor yang terbaru ini adalah faktor institusi. Teori pertumbuhan ekonomi bersumber dari model dasar neoklasik Solow dan mengalami perkembangan menjadi teori pertumbuhan endogen yang dewasa ini lebih banyak dikenal dengan penelitian empiris. Teori pertumbuhan endogen merupakan pengembangan teori Solow dengan memasukkan unsur teknologi sebagai faktor yang ikut menentukan pertumbuhan ekonomi. Terdapat berbagai modifikasi dari teori pertumbuhan endogen. Model yang pertama muncul adalah pengembangan dari model dasar yang memasukkan unsur human kapital sebagai salah satu faktor penentu di luar kapital fisik dan tenaga kerja. Perkembangan berikutnya menjadi sangat beragam dengan faktor-faktor penentu yang berbeda dari suatu penelitian ke penelitian yang lainnya. Sebagai dari faktor penentu masih dianggap menimbulkan kontroversi. Sebagian lagi masih bersifat inkonklusif karena tiap penelitian menghasilkan temuan yang berbeda. Dalam model Solow tidak menjelaskan tentang kemajuan teknologi, tapi menganggapnya sebagai hal pasti dan menunjukkan bagaimana interaksinya dengan variabel lain dalam proses pertumbuhan ekonomi. Contoh, pada kurva ini, pada tingkat G mempengaruhi model pertumbuhan Solow dengan cara yang hampir sama sebagaimana dilakukan pertumbuhan populasi pada tingkat N. Sekarang karena K didefinisikan sebagai jumlah model per pekerja efektif, kenaikan jumlah pekerja efektif karena kemajuan teknologi cenderung mengurangi nilai K. Pada kondisi mapan, investasi mengatasinya dengan penurunan pada K karena depresiasi
pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi. Selain model Solow, masih banyak lagi model pemikiran empiris. Di antaranya adalah model pertumbuhan Keynesian, di mana dalam model pertumbuhan Keynesian ini disebutkan bahwa di antaranya itu faktor produksi tidak dapat saling disubstansikan, keputusan investasi merupakan fungsi dari aspek permintaan barang dan jasa, kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan output real jangka panjang dalam perekonomian. Kemudian model pemikiran empiris lainnya yaitu model pertumbuhan neoklasik, di mana dalam model ini disebutkan bahwa pertumbuhan steady state adalah nol. Investasi pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan per kapita, tapi tidak memiliki efek pada pertumbuhan jangka panjang. Teknologi tidak dijelaskan secara eksplisit dalam model ini. Perkembangan permodelan pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat, mulai dari yang paling sederhana yang menggunakan faktor ekonomi sampai dengan model yang memasukkan faktor non-ekonomi di dalamnya. Dalam penelitian yang digunakan pun beragam, mulai dari yang model statis sampai ke yang dinamis, yang diharapkan mampu menggambarkan pertumbuhan jangka panjang dan pencapaian kondisi steady state. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik kapital fisik, human capital, perdagangan, restriksi perdagangan, bantuan asing sampai dengan institusi dan demokrasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaannya adalah tingkat signifikan dan tanda merupakan kasus-kasus yang terjadi dalam data cross section dan menunjukkan adanya perbedaan initial faktor, perbedaan endowment yang menyebabkan pengaruh faktor tersebut ke pertumbuhan menjadi bervariasi.